Hujan rintik-rintik turun dari langit kelabu, membasahi pelan tanah merah yang masih tampak segar. Di bawah nisan bertuliskan Prasetyo bin Sarmidi. Di bawah pohon Kamboja yang menggugurkan bunga-bunga putih, seorang wanita duduk bersimpuh, menggenggam tanah basah dengan jemari yang bergetar. Tubuhnya sedikit membungkuk, mengenakan kain jarik lusuh dan kerudung tipis yang sudah tak mampu menahan udara dingin sore itu. Dialah Sandra. Usianya baru menginjak 35 tahun, namun sorot matanya tak lagi muda. Matanya sayu, sembab, dan penuh luka yang tak bisa sembuh dengan waktu. Tangannya yang kurus menggenggam nisan batu, erat, seolah berharap bisa menyeret suaminya kembali dari dunia yang telah merenggutnya. "Mas, kenapa bukan aku saja yang ikut?" Dirinya hampir tak terdengar, terbawa oleh desau angin makam. Tangisnya tak histeris, namun lebih mengerikan dari jeritan. Ia menangis terkuku, menahan beban yang tak mampu ditumpahkan. Kecelakaan itu, peristiwa itu masih membekas, bahkan membakar tiap detik hidupnya. Suara rem mobil, dentuman besi yang melipat, dan percikan darah yang menodai jok mobil mereka terus berputar di benaknya. Prasetyo, lelaki sederhana yang tak pernah meninggikan suara kepadanya, terlempar dari kendaraan dan tewas di tempat. Sedangkan dirinya, entah karena doa siapa, selamat, tapi harus merelakan satu kakinya diamputasi. Kini ia hanya hidup dengan sebelah kaki, berjalan tertatih dengan tongkat kayu buatan tukang di ujung kampung. Tapi kehilangan kaki bukanlah luka terbesar. Luka terparah adalah sunyinya hidup tanpa Prasetyo. Sejak itu, rumah terasa seperti keranda yang belum dikubur, sunyi, kosong, dinginnya merayap, bahkan siang hari pun seolah malam tak berujung. Dulu Prasetyo adalah segalanya. Suaminya itu bukan orang kaya, namun cukup. Ia adalah pengusaha kontraktor, pekerja keras yang selalu pulang membawa senyum, sering membawakan makanan ringan kesukaan Bu Sandra. Rumah mereka di ujung desa menjadi tempat pulang yang penuh tawa, meski sederhana. Dan kini hanya ada suara dinding yang mengeluh retak dan atap yang meneteskan hujan. "Mas, aku kangen," bisik Bu Sandra lagi, membelai batu nisan. "Aku gak kuat, Mas, hidup ini berat banget." Air matanya jatuh satu-satu, membasahi tanah yang mulai keras. Ia tak peduli baju bagian bawahnya sudah berlumpur. Beberapa peziarah yang kebetulan lewat hanya menatap prihatin, namun tak berani mendekat. Semua orang tahu, Sandra bukan hanya kehilangan suaminya, tapi juga semangat hidupnya. Hari-hari setelah kecelakaan, ia hanya tidur, makan sekadarnya, lalu menangis. Seluruh tubuhnya terasa seperti bukan miliknya. Kakinya yang hilang seakan mengingatkan tiap langkahnya bahwa hidup tak akan pernah kembali seperti semula. Setiap malam, ia bermimpi berjalan dengan dua kaki, mengantarkan teh manis ke suaminya yang duduk di teras sambil membaca koran. Tapi saat bangun, hanya ada tiang tongkat di sebelah ranjang dan dingin yang tak bisa dipeluk. Beberapa tetangga sempat menawari bantuan, tapi Sandra menolak halus, bukan karena sombong, tapi karena tak ingin menjadi beban. Ia hanya ingin Prasetyo kembali, dan itu mustahil, karena itu satu-satunya tempat yang ia anggap bisa mendekatkannya dengan suaminya adalah makam ini. Disinilah ia bisa bicara panjang lebar, menangis, dan berkeluh kesah, meski hanya batu dan tanah yang mendengar. Hari itu, angin mulai kencang, bertiup, langit makin gelap, awan bergulung, seolah menggambarkan isi hatinya yang tak kunjung reda. Bu Sandra akhirnya berdiri perlahan, menopang tubuh dengan tongkat kayu. Ia memandang sekali lagi nisan suaminya, lalu berucap lirih, "Semoga kau tenang di sana, Mas, dan aku mau coba bangkit, meski cuma dengan satu kaki." Lalu dia melangkah pulang. Langkahnya tertatih, tapi tegas. Hatinya masih luka. Tapi untuk pertama kalinya sejak hari naas itu, ada niat kecil untuk hidup, untuk mencoba, untuk bertahan, entah bagaimana caranya nanti. Rumah tua yang ia tinggali berdiri bisu di antara ilalang. Atapnya kini bocor, dindingnya semakin kusam. Namun sore itu jendela terbuka lebar, seolah menyambut tuanya yang ingin kembali. Bu Sandra masuk pelan-pelan,
duduk di kursi reot dekat dapur, dan memandangi sudut ruangan kosong yang dulu sering diisi suara Prastio tertawa. Ia tahu hari-hari ke depan akan penuh perjuangan, tapi ia juga tahu tak ada yang bisa dilakukan selain melanjutkan hidup. Walau dengan satu kaki, ia akan tetap berdiri, atau setidaknya berusaha untuk tidak roboh lagi. Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Sandra menyalakan lampu di ruang tengah. Ia ingin rumah itu terang kembali, meski cahaya itu hanya kecil. Ia berharap bisa menuntunnya keluar dari gelap yang selama ini menyelupungi. Pagi itu, embun masih belum sepenuhnya menguap dari rerumputan yang tumbuh liar di sisi jalan. Suasana desa lengang, hanya suara ayam jantan bersautan dari kejauhan, dan sesekali langkah kaki manusia terdengar melintasi jalan tanah. Di antara kabut tipis yang menggantung rendah, sosok Bu Sandra tampak berjalan perlahan. Ia mengenakan baju lengan panjang yang sudah mulai lusuh dan membawa tas anyaman plastik di tangan kirinya. Di tangan kanan, sebuah tongkat kayu menjadi teman setianya menapaki jalanan becek menuju pasar. Hari itu tepat 45 hari sejak Prastio dimakamkan. Dan pagi itu pula, Bu Sandra memutuskan untuk kembali hidup. Bukan hidup dalam artian utuh seperti dahulu, melainkan mencoba berdiri di atas serpihan yang tersisa. Tekadnya bulat. Ia tak bisa terus mengandalkan belas kasihan tetangga atau menunggu nasib datang mengetuk pintu. Maka ia memilih untuk berjualan sate untuk kehidupan sehari-harinya. Pasar desa letaknya tidak jauh, hanya sekitar 2 km dari rumahnya. Namun bagi Bu Sandra, jarak itu bisa terasa seperti 10 km. Setiap langkah menjadi perjuangan. Seringkali ia harus berhenti untuk sekedar mengatur nafas atau menenangkan nyeri di pangkal pahanya yang telah diamputasi. Tapi semangatnya tak surut. Setiap kali tongkatnya mengetuk tanah, itu adalah tanda bahwa ia belum menyerah. Sesampainya di pasar, suasana sudah mulai ramai. Para penjual sayur, ikan, dan kebutuhan dapur telah membuka lapaknya. Bu Sandra menyapa beberapa wajah yang dikenalnya, meskipun balasan dari mereka tak selalu ramah. Beberapa hanya mengangguk singkat, yang lain berpura-pura sibuk. Ia tahu sebagian dari mereka masih merasa iba. Sebagian lainnya mungkin menganggap kehadirannya hanya sebagai pengingat duka. Ia membeli ayam potong dari Pak Mardi, langganan Prastio dulu kalau ingin makan ayam. Pak Mardi menyapanya dengan suara rendah, seperti takut menyentuh luka yang belum sembuh. "Masih kuat ke pasar sendiri, Bu?" tanyanya sambil menimbang daging ayam. Bu Sandra mengangguk pelan. "Kalau nggak dipaksa kuat, bisa mati kelaparan, Pak Mardi." Jawabannya membuat lelaki itu diam, lalu menambahkan sepotong dada ayam ke dalam kantong tanpa meminta tambahan bayaran. "Ambil ini juga ya, buat tambahan." Bu Sandra hanya tersenyum kecil, tak sanggup menolak atau membalas dengan kata-kata. Setelah mendapatkan semua yang dibutuhkan, daging ayam, bumbu rempah, arang kayu, dan beberapa bahan pelengkap, ia duduk di bangku kayu kecil di dekat penjual kembang. Di sanalah tukang becak langganannya, Pak Rian, biasa mangkal. "Mbak Sandra, tak antar ke rumah seperti biasa ya?" tanya Pak Rian begitu melihatnya. Ia mengangguk, lalu menaiki becak dan dengan susah payah. Pak Rian tak banyak bicara. Sesampainya di rumah, ia membantu menurunkan belanjaan dan membayar seadanya. "Kalau butuh bantu apa-apa, jangan sungkan-sungkan ya, Mbak," ucap Pak Rian sebelum pergi, senyumnya tulus. Siang menjelang ketika Bu Sandra mulai menyiapkan bahan jualan. Di dapur mungilnya yang menghitam oleh asap, ia mulai mengupas bawang, menumbuk kemiri, meracik bumbu kacang, dan memotong ayam menjadi potongan kecil. Semua ia kerjakan pelan-pelan. Ia menyesuaikan langkahnya dengan kemampuan barunya. Jika dulu ia bisa berdiri berjam-jam, kini ia harus bekerja sambil duduk atau bersandar pada meja dapur. Sore harinya, Bu Sandra membuka lapaknya di depan rumah. Ia hanya menaruh meja kecil dan tungku bakaran sederhana dari bata merah. Asap mengepul, aroma bumbu kacang dan daging ayam terbakar mulai menyebar. Beberapa anak kecil melintas dan mencium harum masakan itu.
Mereka berbisik-bisik, lalu berlari memanggil orang tua mereka. Tak lama, pembeli mulai berdatangan. Awalnya hanya 1-2, lalu bertambah menjadi 5-7 orang. Mereka antri rapi, memesan sate dengan lontong atau nasi. Meski wajah mereka tak sepenuhnya cerah, tapi Bu Sandra bisa membaca bahwa mereka datang karena simpati. Ia tahu itu, tapi ia tidak peduli. Apapun alasan mereka, selama satenya dibeli, itu sudah cukup. "Ini satenya Mbak Ani, lontongnya masih hangat," ujar Bu Sandra sambil menyerahkan bungkus sate kepada ibu muda yang berdiri sambil menggendong anaknya. "Terima kasih Mbak, harumnya enak sekali," balas si ibu, lalu meninggalkan uang lebih banyak dari harga biasanya. Malam menjelang, api mulai padam. Dagangan Bu Sandra hampir habis. Ia duduk di bangku kecil menatap arang yang masih membara merah. Tubuhnya letih luar biasa. Kakinya yang tersisa berdenyut nyeri. Namun senyum kecil mengembang di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya tak sepenuhnya runtuh. Di dapur, ia menghitung penghasilannya. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli bahan esok hari. Ia mencuci tangan, lalu menatap pantulan diri di kaca kusam jendela. "Mas, aku mulai bisa berdiri lagi. Meski pincang, tapi aku berdiri," ucapnya pelan. Dan malam itu untuk kedua kalinya, lampu di ruang tengah tetap menyala sampai larut. Bu Sandra memutuskan, mulai besok sate miliknya bukan sekedar jualan. Itu adalah bukti bahwa ia belum selesai, bahwa satu kaki pun cukup untuk tetap melangkah. Sate buatan Bu Sandra memang tak jauh beda dari pedagang sate lainnya. Bumbunya kental, potongan daging ayamnya empuk, dan lontongnya dibuat dari beras pulen pilihan. Tapi yang membuat dagangannya cepat laku di awal bukan rasa, melainkan kisah hidupnya. Berita tentang seorang janda muda yang kehilangan suami dan satu kakinya dalam kecelakaan menyebar cepat di desa itu. Dari mulut ke mulut, warga menceritakan kisah pilu itu, dan banyak yang datang membeli satenya karena ingin membantu. "Kasihan ya Mbak Sandra itu, tapi hebat, masih semangat jualan," kata Mbak Wagini suatu sore saat membeli 2 bungkus sate. "Iya, aku beli juga sekalian bantu-bantu gitu," sahut tetangganya sambil mengeluarkan uang dari dompetnya. Jam-jam awal lapak sederhana Mbak Sandra ketika dibuka dipenuhi pembeli. Kadang antriannya memanjang hingga ke jalan. Ia kewalahan melayani, namun tak sedikit pun mengeluh. Dengan tangan gemetar dan keringat mengucur, ia membakar sate satu persatu, membungkusnya dengan lontong, dan menyelipkan senyuman kecil di tiap serah terima. Ia tahu benar, mereka datang bukan karena rasa, mereka datang karena kasihan. Namun baginya rasa kasihan itu tak masalah. Kasihan adalah bentuk lain dari perhatian, dan perhatian itulah yang membuat ia bisa menyambung hidup. Uang dari hasil jualan itu ia pakai untuk membeli bahan keesokan harinya, membayar listrik, dan menyisihkan sedikit untuk perawatan bekas amputasinya yang kadang terasa nyeri di malam hari. Tapi seperti semua hal yang datang karena simpati, lama-lama perhatian itu mulai memudar. Singkat cerita, memasuki minggu ketiga, pembeli mulai berkurang. Tak ada lagi antrian panjang. Tak ada lagi suara ramai di depan rumahnya saat sore datang. Beberapa hanya lewat sambil menoleh, lalu melanjutkan langkah tanpa berhenti. Ada yang mengangguk dari jauh, tapi tak mendekat. 1-2 yang datang, hanya pembeli dalam jumlah kecil. "Maaf ya Bu, hari ini cuma beli 2 tusuk, anak-anak minta yang lain," kata seseorang pembeli yang dulu sering membeli dalam jumlah banyak. Bu Sandra tersenyum. "Nggak apa-apa Bu, aku maklum kok." Senyum itu dipaksakan. Di dalam dadanya ada sesuatu yang perlahan runtuh. Ia menyadari simpati itu tak akan bertahan selamanya. Orang-orang kembali sibuk dengan hidup masing-masing. Kasihan mereka punya batas. Dan saat batas itu lewat, ia kembali sendirian. Hari-hari berikutnya, Bu Sandra mulai duduk lebih lama di bangku kecilnya tanpa pembeli. Asap arang tetap mengepul. Aroma sate tetap menyebar, tapi tak ada yang mampir. Waktu terasa berjalan lambat. Bahkan ayam yang tadinya biasa habis dalam waktu 2 jam,
kini masih tersisa hingga malam menjelang. Suatu sore, angin bertiup agak kencang, membuat tirai bambu di depan rumahnya berkibar pelan. Bu Sandra duduk di dekat tungku dengan pandangan kosong. Matanya sembab karena kurang tidur. Malam-malamnya kini sering diisi oleh kegelisahan tentang bagaimana membayar kebutuhan, tentang apa yang harus dimakan besok, tentang siapa lagi yang akan datang membeli. Tangannya yang kurus menggenggam satu tusuk sate. Dagingnya belum matang sempurna. Ia membolak-baliknya dengan arang yang sudah mulai meredup. Di benaknya ia bertanya-tanya, apakah semua usahanya sia-sia? Apakah ia akan terus hidup seperti ini? Apakah sebaiknya ia berhenti saja? Tapi lalu ia ingat sesuatu. Ucapan Prasetyo dulu saat mereka baru menikah dan hidup serba kekurangan. Kalau semua orang pergi dari kita, nggak apa-apa, San. Yang penting kita nggak ninggalin diri kita sendiri. Ucapan itu masih terngiang meski Prasetyo sudah tak ada. Kata-katanya seperti tumbuh akar dalam hati Bu Sandra. Ia sadar, satu-satunya yang tak boleh ia biarkan pergi adalah dirinya sendiri. Malam itu, meski dagangannya tak laku semua, Bu Sandra tak membuang sisanya. Ia kumpulkan sate-sate yang tersisa, lalu membawanya ke musola kecil di ujung gang saat ada pengajian. Ini ada sisa sate, Pak. Mungkin bisa buat anak-anak ngaji malam ini, katanya sambil menyerahkan bungkusan. Pak Ustadz menyambutnya dengan senyum. Terima kasih ya, Bu. Semoga Ibu mendapat rezeki yang lebih banyak. Rezeki dari Allah itu memang aneh jalannya. Semoga diganti berlipat-lipat ya, Bu. Bu Sandra hanya mengangguk, lalu pulang dengan langkah tertatih. Hatinya sedikit ringan. Ia tahu mungkin rezekinya memang belum lewat pembeli, tapi bisa jadi lewat cara lain yang lebih tak terduga. Di rumah ia menatap tungku yang kini dingin, batang sate yang gosong berserakan di bawah kaki. Ia menyapu perlahan sambil menahan nyeri di lututnya yang tak utuh. Lalu ia duduk menyesap teh hangat dan menghela nafas panjang. Ia tahu, mungkin esok pembeli masih akan sedikit, tapi ia juga tahu, selama ia masih bisa berdiri, selama arang masih bisa menyala, ia akan tetap berjualan, bukan lagi karena berharap dikasihani, tapi karena ia ingin hidup dari usahanya sendiri. Meski dunia perlahan melupakan kisah pilunya, Bu Sandra tak ingin melupakan siapa dirinya. Ia bukan hanya wanita yang kehilangan satu kaki, ia adalah wanita yang masih bisa berdiri dengan satu kaki, dan itu cukup untuk bertahan. Senja telah turun di hari itu, menyisakan langit jingga yang mulai dilahap kelam. Asap tungku Bu Sandra sudah tak mengepul. Meja kayunya tampak sepi, hanya ada 2 bungkus sate yang tak laku, dan beberapa batang arang yang mulai mati. Hari itu kembali mengecewakan. Dari pagi hingga sore, hanya 3 orang yang datang membeli. Bahkan salah satunya tak jadi membeli setelah melihat dagangannya masih utuh menjelang maghrib. Bu Sandra menghela nafas, mengusap peluh di dahinya yang bercampur dengan jelaga dari asap bakaran. Tangannya gemetar pelan saat ia mengangkat sisa sate ke dalam rumah. Ia duduk lelah di kursi reot dekat pintu, menatap kosong ke arah jalan desa yang lengang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menyeret dari arah gang kecil di samping rumahnya. Langkah itu pelan dan berat, seperti beban tubuh yang sudah tak kuat menopang usia. Tak lama, muncul seorang nenek tua dari balik pohon pisang yang tumbuh liar di sisi rumah. Bajunya compang-camping, kain sarungnya penuh tambalan, dan rambutnya terurai tipis seperti kapas yang sudah dicuci berkali-kali. Wajahnya keriput, namun matanya masih tajam. Pandangannya menusuk seperti menelanjangi isi dada Bu Sandra tanpa kata. Bolehkah saya minta sedikit makanan? Sudah 2 hari saya cuma minum air sumur, ucap nenek itu dengan suara serak, nyaris seperti bisikan angin. Bu Sandra kaget, namun segera bangkit perlahan, menyeret kakinya yang tinggal 1, lalu membuka bungkusan sate yang tak laku tadi. Maaf, cuma ini yang ada, Mbah, tapi masih hangat. Monggo dimakan di sini saja. Mak Imah, begitulah ia memperkenalkan diri kemudian menerima bungkusan itu dengan gemetar. Ia duduk di balai bambu dekat lapak jualan Bu Sandra dan makan dengan lahap, seolah benar-benar tak makan selama berhari-hari. Bu Sandra memperhatikannya dalam diam, merasa iba. Kowe apik, Nduk, ujar Mak Imah setelah suapan terakhirnya. Jarang wong saiki sing mau berbagi tanpa pamrih. Bu Sandra tersenyum tipis.
Saya juga pernah lapar, Mbah, jadi saya tahu rasanya. Mak Imah mengangguk. Matanya menatap ke arah tungku yang sudah mati. Lagi sepi ya jualanmu? Pertanyaan itu membuat Bu Sandra menghela nafas lebih dalam. Sepi banget, Mbah. Awalnya ramai, banyak yang beli karena kasihan, tapi lama-lama ya begini. Nenek tua itu hanya mengangguk pelan. Tak ada komentar, hanya sorot mata yang seakan sedang menimbang-nimbang. Dulu saya kira kalau saya kerja keras, orang-orang akan terus datang dan hasilnya bisa saya nikmati untuk kebutuhan hidup saya, sambung Sandra. Tapi makin hari makin sedikit, padahal semua sudah saya coba. Rasa, kebersihan, bahkan pelayanan, tapi tetap saja. Hening sejenak, angin sore meniupkan suara dedaunan dan bau tanah yang mulai lembab. Mungkin kamu perlu cara lain, kata Mak Imah tiba-tiba. Nadanya datar namun dalam. Bu Sandra menoleh. Cara lain? Nenek itu menatap langsung ke matanya. Dulu, waktu saya masih muda, saya juga dagang. Tapi hidup itu keras. Kadang yang kerja keras malah makin susah, yang curang malah makin kaya. Dunia ini kadang adilnya belakangan. Bu Sandra tak menjawab. Ia hanya mendengarkan. Aku kenal seseorang, lanjut Mak Imah. Namanya Mbah Glonjor. Dia bisa bantu melariskan dagangan. Ilmunya dari luhur. Bukan sembarang pesugihan yang minta tumbal nyawa. Tapi kamu harus siap lahir batin. Sekali jalan, tidak bisa mundur sesuka hati. Bu Sandra terdiam. Kata-kata pengelarisan, pesugihan, membuat bulu kuduknya meremang. Tapi ia tak langsung menolak. Sebagian dari dirinya merasa takut, tapi sebagian lagi ingin tahu lebih jauh. Saya takut, Mbah. Jangan-jangan malah makin parah. Mak Imah tertawa kecil. Suara tawanya serak dan mirip gesekan kayu. Kalau kamu sudah takut sebelum mulai, berarti kamu masih waras. Tapi waras saja tidak cukup buat bertahan hidup, Dok. Ucapan itu menghantam Bu Sandra dalam. Ia menunduk. Ia tahu. Sejak Prastio pergi, hidupnya memang terasa seperti berjalan di atas abu. Panas tapi tak terlihat. Setiap hari seperti pertarungan melawan sepi, lapar, dan harapan yang tak kunjung datang. Mbah Glonjor tinggal di pinggir hutan belakang desa. Besok pagi kalau kau mau, aku antar, ujar Mak Imah berdiri pelan. Tapi jangan datang kalau niatmu setengah hati. Kalau saya bilang iya, tanya Bu Sandra lirih. Nanti malam akan ada pertanda di dalam mimpimu. Setelah itu Mak Imah pergi, langkahnya menyeret lagi. Perlahan menghilang di balik semak-semak. Bu Sandra hanya bisa terpaku di tempatnya. Langit sudah gelap. Lampu gantung kecil di serambi depan bergoyang tertiup angin. Malam itu, Bu Sandra berbaring di tempat tidurnya yang dingin. Angin masuk lewat celah jendela, membuat tubuhnya menggigil. Kata-kata Mak Imah terngiang-ngiang di kepalanya. Ilmu dari leluhur, sekali jalan, tak bisa mundur. Dalam hatinya ada gemuruh yang sulit dijelaskan. Di satu sisi ia takut melanggar batas, tapi di sisi lain ia juga takut jika dibiarkan hidupnya akan membusuk pelan-pelan. Dan di tengah gumam doa yang ia ucapkan dengan setengah sadar, matanya perlahan terhanyut, hanyut dalam mimpi yang entah akan membawanya ke arah terang atau jurang yang lebih dalam. Kabut pagi masih tebal ketika Bu Sandra keluar dari rumah di hari itu, mengenakan kerudung lusuh dan membawa tas kecil berisi sesajen yang diminta Mak Imah malam sebelumnya. Beras putih segenggam, bunga 7 rupa, dan sepotong kain mori. Ia belum sepenuhnya yakin dengan keputusannya. Tapi hari-hari sepi yang menyesakkan perlahan telah membungkam keraguannya. Mak Imah sudah menunggu di mulut gang, mengenakan jarit hitam dan tongkat dari kayu asem yang ujungnya berukir ular melilit. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke pinggiran hutan bambu di luar desa. Suasana sunyi, hanya suara burung perenjak dan sesekali ranting patah di bawah langkah mereka yang memecah diam. Di tengah belantara itu, berdiri sebuah gubuk tua beratap daun kelapa kering. Dindingnya dari bilah bambu yang sudah menghitam karena usia. Aroma kemenyan menyeruak dari dalam, menusuk hidung, namun juga menenangkan dalam waktu bersamaan.
Di depannya duduk seorang lelaki tua yang tampak seperti batang kayu hidup, kurus, tinggi, kulitnya legam dan keriput, dengan rambut putih panjang yang digelung ke atas kepala. "Inilah Mbah Glonjor," bisik Mak Imah. Mbah Glonjor membuka matanya yang sempit, memandang Sandra seperti membaca isi dadanya dalam sekali pandang. Lalu ia mengangguk pelan. "Kowe bakal nyongkot dalan iki gampang ya, Nduk? Hah?" Suaranya serak, berat, tapi punya gema yang seolah keluar dari balik dinding waktu. Katanya, "Kamu kira jalan ini akan mudah?" Sandra menunduk. "Saya cuma pingin dagangan laris, Mbah. Hidup saya ndak ada jalan lain." Mbah Glonjor tidak langsung menjawab. Ia mengambil sehelai daun lontar dari belakangnya, lalu menggoreskannya dengan ujung tulang ayam. Di atas permukaan daun itu tergurat sebuah mantra dalam aksara Jawa kuno, berkelok, rumit, dan seolah berdenyut sendiri. "Apalno iki, dihafalkan," kata Mbah Glonjor. "Bacakan pelan, waktu kamu akan memasak bumbu daganganmu 7 malam berturut-turut. Syarat kedua, tambahkan 7 tetes getih ayam cemani. Tapi ingat, setelah itu kamu tidak boleh memakan masakanmu sendiri, tidak boleh menyicip, tidak boleh mengelap sisa kuah di tangan, tidak boleh sedikit pun masuk ke badanmu." Bu Sandra menelan ludah. "Kenapa, Mbah?" Mbah Glonjor menatap tajam. "Masakanmu itu bukan lagi buat manusia biasa. Itu buat makhluk lain yang datang membantu melariskan. Kalau kau melanggar pantangan itu, tubuhmu bakal dihuni, bukan oleh rezeki, tapi dihuni oleh kutukan, oleh para makhluk-makhluk yang kau panggil itu." Mak Imah mengangguk pelan di belakangnya, membenarkan ucapan itu. Sandra mengangguk, walau jantungnya seperti dipukul-pukul dari dalam. Ia menerima daun lontar itu dengan kedua tangan, dan setelah diberikan beberapa daun kering untuk dibakar sebagai pelengkap, mereka pun pamit. Sepanjang jalan pulang, tak satu pun dari mereka berbicara. Alam seperti mengawasi, dan pohon-pohon di pinggir jalan seperti menyimpan rahasia yang tak bisa diucapkan. Sore itu, Bu Sandra memulai ritual pertamanya. Di dapur kecilnya, ia menyalakan tungku. Api dari kayu jati kering menyala perlahan. Di atasnya, wajan tua yang biasa ia pakai untuk membuat kuah sate mulai memanas. Bumbu kacang. Ia mengupas bawang merah dan bawang putih seperti biasa, menumbuk kacang tanah dengan cobek batu, mencampur air garam dan gula merah. Namun kali ini, sebelum bumbunya diangkat dari api, ia mengeluarkan botol kecil berisi cairan kental berwarna hitam keunguan. Darah ayam cemani yang ia beli secara khusus dari pedagang di pasar bawah, dengan harga yang cukup membuatnya menggigit bibir. Fantastis, karena mereka tahu itu untuk ritual. Tangan Sandra bergetar saat meneteskan darah itu. 1, 2, hingga 7 tetes jatuh masuk ke dalam kuah panas bumbu kacang. Aroma rempah bercampur dengan sesuatu yang lebih aneh. Bau logam, tajam, menyengat seperti darah segar bercampur kemenyan. Lalu dengan lirih ia mulai melafalkan mantra di daun lontar. Lidahnya kaku, kesulitan menirukan suara-suara asing dari bahasa Jawa kuno itu. Tapi ia terus membaca, berulang-ulang, hingga suara dalam dadanya sendiri bergetar. Bumbu itu mendidih pelan, lalu mendadak tenang. Tak ada petir, tak ada bayangan aneh. Tapi suasana di dapur berubah. Udara menjadi lebih berat, hening yang mencekam seperti seseorang tengah mengintip dari balik dinding bambu. Sandra menahan nafas, menatap wajah yang kini tenang seperti kolam hitam di tengah malam. Minggu pertama setelah ritual itu, jualan Sandra di depan rumah berubah menjadi pusat perhatian warga. Belasan orang datang setiap sore. Ada yang memesan 1 bungkus, ada pula yang memborong hingga 5, bahkan 10 bungkus. Sebagian dari mereka tak pernah terlihat sebelumnya. Mereka datang, duduk, memesan, makan cepat-cepat, lalu pergi dengan mata kosong namun mulut memuji.
Rasanya beda mbak, kayak sate biasa tapi kok bikin nagih, bumbunya itu loh, kata seorang pemuda yang lidahnya bahkan masih belepotan sambal. Bu Sandra hanya mengangguk sambil menahan gejolak yang menggeliat dalam perutnya setiap kali pujian itu dilontarkan. Ia tetap menjual seperti biasa, tetap melayani dengan senyuman. Tapi kini ada sesuatu yang berubah dalam cara ia memandang dagangannya. Di dapur, wajan tua itu masih menjadi tempat bumbu sambal dimasak. Ia masih meneteskan 7 tetes darah ayam cemani seperti yang diperintahkan. Ia masih membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno dengan pelafalan yang semakin lancar setiap harinya. Sudah hafal. Dan ia masih menjaga diri, tak sekalipun menyentuh atau mencicipi makanan yang ia jual. Namun meski dagangannya makin laris, perasaan dalam dirinya tak kunjung tenang. Malam hari adalah waktu terberat. Setelah semua pembeli pergi dan tunggu arang padam, saat angin desa mulai membawa suara jangkrik dan desir daun pisang, kesunyian menyusup ke dalam rumah Bu Sandra. Seperti makhluk tak terlihat yang mengendap pelan. Ia tak lagi bisa tidur dengan nyenyak. Tiap kali memejamkan mata, bayangan wajan kuahnya berubah menjadi genangan darah. Lidahnya seperti bisa mencium aroma besi dan amis yang menempel di kulit, meski ia telah mencuci tangan berkali-kali. Pada malam berikutnya, mimpi itu datang, terlalu nyata untuk dianggap hanya bunga tidur. Dalam mimpinya, Bu Sandra berdiri di depan tungku satenya seperti biasa, tapi semua sepi, tak ada pembeli, tak ada suara. Tiba-tiba, dari arah dapur muncul sosok Prastio, suaminya. Tubuhnya masih mengenakan jaket lusuh yang dulu dipakainya saat kecelakaan dan masih berlumur darah. Wajahnya pucat, matanya sendu, tapi ada kekuatan dalam sorot matanya yang menusuk langsung ke hati. "Kenapa kamu melakukan ini, Sandra?" Suaranya lembut namun penuh luka. "Ini bukan jalan yang benar. Kamu sudah melenceng." Sandra tak bisa menjawab. Ia hanya berdiri, mulutnya gemetar, tapi tak satu kata pun keluar. "Kau pikir ini rezeki? Ini bukan rezeki, Sandra. Ini jebakan, godaan. Semakin kau ambil, semakin kau terikat," lanjut Prastio sambil mendekat. Tangannya dingin saat menyentuh pundak Bu Sandra. Tapi sentuhan itu membuat tubuhnya goyah, seolah tulangnya runtuh dari dalam. "Tolong hentikan ini sebelum kamu kehilangan lebih dari yang sudah kamu relakan." Lalu tiba-tiba bayangan berganti. Ia berada di ruang gelap, dindingnya basah dan bau tanah. Di tengah ruangan itu ada sosok wanita. Ia duduk di kursi kayu, terikat dengan kain mori. Mulutnya disumpal dan matanya memandang Bu Sandra, memohon. Bu Sandra mendekat dan seketika darahnya membeku. Sosok itu adalah dirinya sendiri, namun versi dirinya yang jauh lebih kurus, rambut kusut, wajahnya pucat dan penuh luka. Dari balik kegelapan muncul sesosok makhluk tinggi besar, berkulit merah menyala seperti bara, tanduk melengkung tumbuh di kepalanya, dan dari matanya terpancar cahaya kuning yang menyilaukan. Makhluk itu tertawa pelan, lalu mengangkat cambuk dari urat kering yang menghantam tubuh perempuan itu dengan suara mencambuk daging basah. Bu Sandra menjerit dalam mimpi, tapi tak ada suara yang keluar. Lidahnya mati, kakinya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan dirinya disiksa perlahan. Tawa makhluk itu menggema hingga dadanya sesak, seolah mengoyak isi perutnya. "Ini belum seberapa," bisik makhluk itu, suaranya menyerupai desir api dan air mendidih yang menyatu. Seketika itu Bu Sandra terbangun dari tidurnya. Peluh membasahi seluruh tubuhnya, nafasnya terengah, jantungnya berdetak liar. Lampu gantung di ruang tengah bergoyang pelan, seolah baru saja digoyangkan angin. Tapi jendela dan pintu masih tertutup rapat. Ia memegangi dadanya. Ada rasa sakit yang tak bisa dijelaskan, seperti tekanan di antara tulang rusuk. Rasa bersalah yang selama ini ia kubur perlahan mulai tumbuh menjadi sosok yang nyata. Mimpi itu bukan sekedar mimpi, ia yakin itu peringatan dari suaminya, peringatan dari dunia yang lebih dalam dari sekedar logika manusia. Pagi harinya saat ia hendak memasak bumbu sate, tangannya bergetar saat hendak membuka botol darah ayam cemani. Ia menatap cairan gelap itu,
lalu menoleh ke arah wajan yang masih bersih. Hatinya bimbang, antara takut kehilangan sumber penghasilan satu-satunya dan takut akan mimpi-mimpi berikutnya yang akan datang, seperti mimpi kematian. Ia letakkan botol itu kembali. Ia menatap daun lontar yang mulai menguning di atas rak yang tertulis mantra. Mantra yang ia lafalkan dengan mantap itu kini hanya menjadi barisan tulisan yang menakutkan. "Mas, iya aku salah," gumamnya pelan, hampir seperti doa. Dan dari kejauhan, suara adzan mulai terdengar menggema. Sandra menatap langit yang mulai biru keunguan. Ia tahu ia berada di persimpangan yang tak bisa lagi dianggap ringan. Dan malam-malam berikutnya mungkin tak akan memberinya kedamaian kalau ia tetap bertahan di jalan ini. Keputusan untuk berhenti memakai penglaris bukan hal yang mudah. Tapi mimpi-mimpi tentang Prastio dan sosok dirinya yang disiksa telah cukup jadi peringatan. Sejak malam itu ia merasa ada yang terus mengawasi. Dari balik dinding, dari sudut ruangan, dari pantulan air di ember cucian. Sesuatu yang tak bisa ia lihat, tapi ia tahu hadir. Hari itu ia kembali berjualan seperti biasa, tanpa mantra, tanpa darah. Hanya kuah kacang yang ia buat dengan hati-hati, dan lontong dari beras pulen seperti yang dulu diajarkan mendiang suaminya. Namun entah mengapa, saat sore menjelang dan pelanggan mulai berdatangan, bumbu sate yang ia buat sejak pagi mulai berubah bau. Ia tak percaya saat pertama kali membuka panci, aroma tengik menusuk hidungnya. Bumbunya menggumpal, warna minyaknya berubah menjadi kehijauan. Padahal pagi tadi ia memasaknya dengan teliti, bahkan menambahkan daun jeruk agar lebih segar. Sandra diam terpaku. Tak ada yang ia ubah dari resepnya. Tapi sate hari itu gagal total. Ia meminta maaf pada pembeli dan menutup lapaknya lebih cepat dari biasanya. Keesokan harinya ia mencoba lagi. Semua bahan baru, air bersih, beras pilihan. Tapi keanehan yang sama terjadi. Lontongnya menjadi lembek dan berlendir, seperti sudah basi 2 hari. Padahal ia merebusnya sejak subuh dan menyimpannya dalam keranjang bambu seperti biasa. Hari demi hari kejadian serupa terus terjadi. Terkadang arang tak mau menyala meski sudah disiram minyak tanah. Kadang ayam yang baru dibeli dari pasar mendadak berbau anyir seperti daging busuk. Bahkan pernah suatu malam ia mendengar suara tawa lirih dari arah dapur, padahal ia tinggal seorang diri. Tetangganya mulai membicarakan hal-hal aneh dari rumah Sandra. Ada yang bilang melihat bayangan hitam di jendela dapur saat lewat malam-malam. Ada pula yang mencium bau kemenyan menyengat dari arah halaman rumahnya. Padahal Sandra mengaku tak pernah lagi menyalakan dupa sejak beberapa hari terakhir. Rasa bersalah dan takut yang dulu hanya hadir di mimpi, kini menyusup dalam kenyataan. Hingga akhirnya, di malam yang sunyi dan dingin, Sandra tak kuasa lagi menahan perasaannya. Ia mengambil mukena dari lemari tua, mukena milik almarhum ibunya, dan bersujud di ruang tengah. Air mata mengalir deras. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia benar-benar menundukkan hati. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ia membaca istighfar berkali-kali, seakan berharap ucapan itu bisa mengikis semua noda yang pernah ia perbuat. Sholat taubat yang ia lakukan malam itu bukan sekedar ritual, melainkan jeritan jiwanya yang tak kuat lagi memikul beban dosa. Ia tak meminta dagangannya kembali laris. Ia hanya ingin tenang, bebas dari gangguan yang mencekik batin. Usai sholat, ia duduk lama di sajadah, memandangi langit-langit rumahnya yang retak. Malam terasa lebih senyap, namun damai mulai merambat pelan ke dalam dada. Esoknya Sandra kembali mencoba memasak. Ia tak berharap banyak, hanya ingin berusaha. Ia memilih ayam yang segar, mencuci beras sambil membaca doa, dan mengaduk kuah dengan iringan sholawat dalam hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tak ada mantra, tak ada darah, tak ada harapan dari dunia gaib. Hanya ia, dapur, dan kehendak Tuhan. Dan ajaibnya, hari itu tak ada yang basi. Bumbu satenya harum, kental, dan tetap segar hingga sore menjelang. Lontongnya pun matang sempurna, padat dan wangi. Saat Bu Sandra membuka lapaknya, beberapa pembeli datang. Tak banyak, tapi mereka kembali memuji rasa satenya yang terasa lebih ringan, lebih bersih. "Mbak, bumbu satenya sekarang lebih enak dari biasanya. Mantap," kata seorang pelanggan sambil tertawa kecil. Sandra hanya tersenyum.
Ya, itu karena saya bikin dengan hati yang lebih ikhlas sekarang dan doa. Hari-hari berikutnya, lapaknya perlahan kembali ramai. Tapi kali ini berbeda. Tak ada pujian aneh, tak ada mata kosong dari pelanggan. Semua datang dengan wajah cerah, memesan, mengobrol, bahkan tertawa bersama. Tak ada lagi rasa takut dalam hati Bu Sandra. Tak ada lagi bayangan mengintai dari sudut rumah. Nama Sandra mulai dikenal hingga luar desa. Orang-orang menyebutnya sate Bu Sandra yang bikin adem perut dan hati. Beberapa bahkan percaya bahwa masakannya kini mengandung berkah, bukan karena penglaris, tapi karena tekad untuk kembali ke jalan yang benar. Di suatu sore, saat melipat bangku dan membereskan dagangannya, Sandra menatap langit yang perlahan memerah di ufuk barat. Ia teringat Prastio, suaminya. Ia tahu, andai Prastio masih hidup, mungkin lelaki itu akan bangga. Ia telah salah langkah. Memang, tapi kini ia juga telah kembali. Dan terkadang, kembali butuh lebih banyak keberanian daripada memulai. Tamat. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Terima kasih buat teman-teman yang sudah komen di video sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.